Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa berjumpa kembali dalam acara kisah anak soleh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Kenapa? Karena kita mempelajari kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang yang soleh, di mana harapan kita mendapatkan ibrah, pelajaran yang besar dari mereka semuanya. Keduanya, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Sudah kita sampaikan kisah-kisah sebelumnya tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kini kita akan lanjutkan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal adalah pedang Allah. Yang beliau ini adalah orang yang dikenal mempunyai strategi dalam berperang yang begitu jitu. Orangnya hebat dan selalu menang ketika dalam peperangan. Siapakah beliau? Beliau adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an. Di mana sudah kami sampaikan pada sebelumnya bahwa beliau ketika sebelum masuk ke agama Islam ini, beliau sangat gigih membela kaum musyrikin dan benci kepada Islam. Bahkan sampai ketika perang Uhud waktu itu masih dalam kondisi musyrik, sehingga taktik yang diambil oleh Khalid ini saat itu mereka naik ke gunung memanai, tapi Allah Subhanahu wa taala ternyata di akhir kehidupannya beliau masuk pada Islam. Maka ketika bagaimana Khalid bin Walid ini ingin masuk Islam, beliau datang kepada Rasulullah SAW bersama sahabat, yaitu Utsman bin Talhah. Kemudian datang ke sana, kemudian juga ada sahabat yang lain seperti Amr bin As yang akhirnya datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan dirinya ingin masuk Islam. Luar biasa. Ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, di mana Khalid bin Walid masuk Islam. Maka kita akan lanjutkan bagaimana setelah beliau masuk Islam ini. Setelah beliau masuk Islam, kemudian mempertahankan agama Islam ini, maka kita akan sampaikan kisah berikutnya, bagaimana perjalanan beliau ketika sudah masuk Islam. Anak-anak semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian masih tahu ketika perang Mu'tah kemarin yang kita sampaikan bahwa perang Mu'tah itu dipimpin oleh pertama Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawahah. Mereka adalah semuanya pahlawan perang Mu'tah di bumi Syam. Nah, untuk keperluan peperangan ini, orang-orang Nawawi telah mengerahkan sekitar 200.000 prajurit, dan di sana pula kaum muslimin menunjukkan prestasi gemilang. Bagaimana perjalanan berikutnya? Ketika setelah Abdullah bin Rawahah ini, apakah ada pemimpin setelah beliau yang memimpin perang ini? Kita simak berikutnya. Juga apakah Anda juga masih ingat kata-kata Rasulullah SAW sebagai pelipur lara kita ketika kematian mereka sebagai syuhada, 3 orang pahlawan perang Mu'tah?
Pada waktu itu beliau bersabda, panji perang di tangan Zaid bin Harithah. Panji perang di tangan Zaid bin Harithah. Ia bertempur sambil membawa panji perang hingga gugur. Kemudian panji tersebut diambil oleh Ja'far yang bertempur sambil membawa panji yang hingga gugur pula. Zaid bin Harithah gugur, kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, gugur pula. Kemudian giliran Abdullah bin Rawahah memegang panji tersebut sambil bertempur maju hingga gugur sebagai syahid. Berarti 3 orang ini semuanya syahid. Bertempur di medan perang, di perang Mu'tah ini. Sebenarnya masih ada yang tertinggal dari sabda Rasulullah SAW ini yang sengaja kami simpan untuk mengisi lembaran berikut ini. Sisa yang tertinggal itu ialah apa kata Nabi SAW, kemudian panji itu pun diambil oleh salah satu pedang dari pedang Allah. Setelah Abdullah bin Rawahah diambil oleh salah satu pedang di antara pedang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan kemenangan di tangannya. Siapakah dia? Siapakah dia kiranya pahlawan itu? Dialah Khalid bin Walid. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkait para pemimpin di perang Mu'tah. Khalid bin Al-Walid yang segera ikut menerjunkan diri ke dalam perang Mu'tah. Sesudah masuk Islam, ini hanyalah prajurit biasa. Di bawah 3 panglima perang yang telah diangkat oleh Rasul, itu Zaid, Ja'far, dan Ibnu Rawahah. Dan mereka bertiga telah menemui syahidnya menurut urutan tersebut di medan perang yang dahsyat itu. Setelah 3 panglima perang tersebut gugur menjadi syahid, kemudian Sabit bin Al-Arqam bergegas menuju bendera perang tersebut lalu membawanya dengan tangan kanannya. Ini Sabit bin Al-Arqam ketika melihat panji jatuh kemudian dikejar dan diambil oleh Zaid bin Al-Arqam. Kira-kira Zaid bin Al-Arqam ini mau jadi panglima atau tidak, atau sekedar mengambilkan dan untuk orang lain nantinya? Ini Zaid bin Al-Arqam atau Sabit bin Al-Arqam, maaf. Ketika bergegas menuju bendera perang tersebut lalu membawanya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan Islam agar barisan mereka tidak kacau, ya, dan agar semangat pasukan tidak kendor. Ambil kemudian diangkat benderanya oleh Sabit bin Arqam biar pasukan tetap terjaga dan tetap kuat dan kokoh. Tidak lama sudah itu, dengan gesit yang melarikan kudanya ke arah Khalid, tuk 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 tuk, ya. Dengan kudanya membawa bera, dia pakai kuda kemudian mengejar menuju siapa? Menuju Khalid. Sembari berkata kepadanya, peganglah panci ini wahai Abu Sulaiman. Disampaikan, peganglah panci ini wahai Abu Sulaiman. Abu Sulaiman itu siapa? Abu Sulaiman adalah Khalid bin Walid. Yang mana Sabit bin Arqam mengambil benderanya itu bukan untuk dia sendiri, tapi niatnya untuk Khalid bin Walid, yaitu Abu Sulaiman, yang dia lebih pantas untuk bisa mengatur siasat dan dia terkenal dengan ahli perang. Maka bagaimana ketika Khalid bin Walid mendapatkan tawaran dari Sabit bin Al-Arqam? Apakah langsung menerimanya? Ternyata tidak. Tawaduknya beliau Masya Allah, dan beliau menyampaikan bahwa Khalid merasa dirinya sebagai seorang yang baru masuk Islam, tidak layak memimpin pasukan yang di dalamnya terdapat orang-orang Ansar dan Muhajirin yang telah lebih dahulu masuk Islam daripada dirinya. Ini menunjukkan tawaduknya beliau ketika beliau disuruh menjadi pemimpin oleh Sabit bin Al-Arqam. Tidak langsung menerima begitu saja, tapi dia itu rikuh, dia itu sungkan, karena di situ ada orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin yang sudah duluan masuk Islam, sementara Khalid baru masuk Islam. Nah, terus bagaimana? Khalid memang memiliki karakter pribadi yang sopan, rendah hati,
bijaksana, dan kelebihan-kelebihan akhlak lainnya. Terbukti tadi beliau sangat menghargai orang-orang Ansar dan Muhajirin. Nah, ketika itu ia menjawab, "Tidak, aku tidak pantas memegang panji perang itu. Engkaulah yang berhak memegangnya karena engkau lebih tua dan telah menyertai perang Badar." Ini kata Khalid. Jadi saya enggak, engkau yang lebih berhak, engkau yang lebih duluan masuk Islam, engkau yang telah mengikuti perang Badar. Saya tidak pantas. Subhanallah. Maka Thabit menjawab, "Ambillah, sebab kamu lebih tahu tentang strategi perang daripada aku." Subhanallah. Thabit ketika disampaikan seperti itu tidak naik daun, tidak, tapi justru menyampaikan, "Ambillah wahai Abu Sulaiman, wahai Khalid bin Walid, karena engkau lebih mengetahui tentang strategi perang daripada aku. Dan demi Allah, aku tidak akan mengambilnya kecuali untukmu." Subhanallah. Jadi Thabit bin Al-Aqram mengambil bendera tadi bukan untuk dirinya, tapi untuk Khalid bin Walid atau untuk Abu Sulaiman. Kenapa? Dia memahami bahwa yang lebih pantas, yang lebih mengetahui strategi tentang peperangan adalah Khalid bin Walid atau Abu Sulaiman. Lantas bagaimana anak-anak semuanya? Ketika kondisi demikian, Thabit menyampaikan ungkapannya demikian dan seakan sudah memang menyerahkan kepada Khalid, akhirnya ia berseru kepada seluruh anggota pasukan Islam. Khalid menyampaikan kepada seluruh pasukan Islam, "Apakah kalian bersedia bila dipimpin oleh Khalid? Apakah kalian bersedia dia dipimpin oleh Khalid?" Atau mungkin dia yang menyampaikan adalah Thabit bin Aslam. Thabit bin Aslam menyampaikan, "Apakah kalian bersedia dipimpin oleh Khalid?" Mereka menjawab, "Iya." Prajurit yang jenius itu kini memegang amanah sebagai pemegang komando perang. Ia memegang panji perang tersebut dengan tangan kanan dan mengacungkan ke arah depan. Dia pegang panji tersebut dan mengacungkan ke arah depan. Ia terlihat seperti hendak menjebol semua pintu yang terkunci selama ini, dan sudah datang saatnya untuk didobrak dan diterjang melalui jalan panjang. Nampak semangatnya Khalid untuk menyerang pasukan, menyerang musuhnya, seakan sudah mantap di depannya. Sejak saat itu kepahlawanannya yang luar biasa mencapai titik puncak yang telah ditentukan oleh Allah baginya, baik selagi Rasulullah SAW masih hidup maupun sudah beliau wafat. Artinya Khalid setelah mendapatkan amanah menjadi pemimpin dalam peperangan, beliau menyiapkan diri dan siap untuk menjebol, menyerang musuh. Khalid memegang tampuk kepemimpinan pasukan setelah kondisi pertempuran terakhir telah memprihatinkan. Korban dari pihak kaum muslimin banyak berjatuhan. Tubuh-tubuh mereka berlumuran darah, sedangkan tentara Romawi dengan kuantitas yang jauh lebih besar terus maju laksana banjir. Subhanallah. Jadi kaum muslimin sudah banyak yang berlumuran darah, sementara dari pasukan Romawi masih banyak pasukannya, kuantitasnya banyak dan terus menyerang. Banjir yang menyemai medan. Maka bagaimana situasi seperti ini? Dalam situasi yang demikian, tidak ada jalan dan strategi perang yang mampu mengubah pertempuran yang akan berakhir menjadi berbalik 180 derajat, yang menang jadi kalah dan yang kalah jadi menang. Maka Khalid akan berusaha semaksimal mungkin merubah suasana yang tadinya kalah biar jadi menang, bahkan 180 derajat. Maka satu-satunya jalan yang dapat diharapkan dari seorang pahlawan ialah bagaimana melepaskan tentara Islam ini dari kemusnahan total dengan menghentikan korban yang terus berjatuhan dan keluar dengan sisa-sisa yang ada dengan selamat, mengundurkan diri dengan secara tepat dan teratur.
yang dapat menghalangi kehancuran massal di depan tempur itu. Namun mundur dalam situasi seperti itu termasuk perkara yang mustahil. Tetapi bila benar apa yang dikatakan orang bahwa tidak ada yang mustahil bagi hati yang pemberani, siapa lagi orang yang lebih berani hatinya daripada Khalid? Adakah orang yang kepahlawanannya lebih hebat dan pandangannya lebih tajam daripada dirinya? Nah, maka prajurit pun percaya mengikuti arahan daripada Khalid bin Walid. Maka saat itu pedang Allah tersebut mengamati seluruh medan tempur yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam laksana mata burung elang. Ia mengatur rencana dan langkah yang akan diambil secepat kilat. Ketika melihat kondisi bagaimana orang-orang Romawi begitu banyak, sementara orang-orang Muslim sudah banyak yang belum berdarah, maka dia akan mengambil strategi yang dengan cepat kilat bagaimana biar bisa menang. Akhirnya ia membagi pasukannya ke dalam kelompok-kelompok besar dalam suasana perang berkecamuk terus. Setiap kelompok diberinya tugas masing-masing. Akhirnya sama Khalid dibagi dua kelompok, kelompok yang besar, kelompok A, kelompok B. Dibuat kelompok untuk siap-siap menyerang. Kemudian Khalid mempergunakan keahlian perangnya yang membawa mukjizat dan kecerdikan akalnya yang luar biasa. Sehingga akhirnya dengan izin Allah ia berhasil membuka jalur luas di antara barisan pasukan Romawi. Dari jalur tersebut seluruh sisa pasukan Islam dapat keluar meloloskan diri dengan selamat. Ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siasat yang dipakai oleh beliau dibagi dua kelompok, kemudian bisa meloloskan kaum muslimin sehingga kaum muslimin keluar dengan selamat. Keberhasilan ini adalah berkat kepahlawanannya, berkat keberanian disertai kecerdikan dan kecepatan bertindak tepat yang tidak dapat dilupakan dalam sejarah. Tentunya semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari siasat beliau yang dia gunakan. Karena pertempuran inilah Rasulullah SAW menganugerahkan gelar si pedang Allah yang selalu terhunus kepadanya. Jadi dia akhirnya dikatakan pedang Allah yang selalu terhunus kepadanya. Itulah bagaimana perjalanan Khalid bin Walid ketika memimpin peperangan sehingga dia bisa memenangkan ketika perang Mu'tah. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajmain, para pemirsa dimanapun anda berada, dalam peristiwa lain pada saat orang-orang Quraisy menodai perjanjian damainya dengan Rasulullah SAW, kaum muslimin di bawah pimpinan Rasul berangkat untuk membebaskan Mekah. Di bagian sayap kanan pasukan, Rasul mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpinnya. Ini ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW mengajak Khalid bin Walid. Kemudian beliau dijadikan di sebelah kanan, sayap kanan. Khalid memasuki Mekah sebagai salah seorang pemimpin pasukan Islam. Sesudah selama ini dataran dan gunung-gunungnya menyaksikan sebagai pemimpin tentara paganis dan penganut syirik. Dulu ya, sebelum masuk Islam, bahwa gunung-gunung, bebatuan itu menjadi saksi bahwasanya Khalid itu sebagai pemimpin dari paganis ini, pemimpin orang-orang musyrik. Sekarang berbalik, sekarang menjadi masuk barisan Islam dan akan mengikuti Fathu Makkah, akan membuka kota Mekah. Maka ia teringat kenangan masa kanak-kanaknya saat ia bermain-main dengan menjanya, dan kenangan masa muda yang menghabiskan waktu hanya untuk berbuat sia-sia ketika beliau diajak oleh Nabi SAW mau Fathu Makkah, ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Dia mengingat masa lalunya, masa kanak-kanaknya, masa remajanya,
karena waktunya dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Maka segala kenangan masa lalu yang panjang datang kembali kepadanya, di mana usianya hilang percuma untuk pengorbanan sia-sia bagi berhala-berhala yang lemah tidak berdaya. Dia merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan yang dahulu dilakukan. Sia-sia semuanya. Dihabiskan waktunya hanya untuk perkara yang tidak jelas. Maka sebelum penyesalannya kian parah, hatinya bangun tersadar oleh himbauan kesaksian hebat dan kebesarannya, yaitu kesaksian dari cahaya yang menerangi Mekah. Kesaksian nyata bagaimana orang-orang lemah yang diperlakukan semena-mena. Jadi bangkit semangat ketika mengingat perjalanan dahulu. Maka ketika melihat bagaimana ada cahaya menerangi kota Mekah, terbangkit untuk semangat Fathu Makkah. Di mana melihat orang-orang yang diperlakukan dengan semena-mena, menanggung derita dan ancaman, sekarang kembali ke kampung halaman. Halaman mereka, dari tempat mereka diusir secara aniaya dan kejam. Mereka kembali ke sana mengendarai kuda mereka yang meringkik berdengusan serta di bawah panji-panji Islam yang berkibaran. Suara-suara yang mereka berbisik di Darul Arqam dulu sekarang berubah menjadi takbir yang gemuruh dan menggetarkan Mekah. Kalau dulu suaranya masih berbisik-bisik, sekarang sudah berubah menjadi takbir. Suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Fathu Makkah. Maka itu dibuka dan kemenangan untuk agama Islam. Disertai bahana tahlil, kemenangan, alam pun seperti ikut menyertai suasana gembira mereka. Semuanya seolah-olah berhari raya. Ini ketika Fathu Makkah. Ketika Fathu Makkah, orang-orang pada berbahagia. Orang-orang muslim senang melihat kemajuan Islam. Berhala-berhala dihancurkan dan Islam jaya. Makanya Rasulullah SAW bergembira, bersyukur kepada Allah SWT ketika bisa Fathu Makkah. Dan Khalid bin Walid adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang menemani beliau untuk memperjuangkan Fathu Makkah ini. Bagaimanakah proses keajaiban itu berlangsung? Dan ulasan apakah kiranya yang pantas untuk peristiwa yang agung? Tidak ada yang lain kecuali yang sedang diucapkan oleh mereka yang sedang berjalan berduyun-duyun di sela-sela suara tahlil dan takbir. Dikala mereka berpandangan satu sama lain dengan gembira, itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyalahi janjinya. Jadi kemenangan untuk kaum muslimin, orang-orang Islam menang dan Fathu Makkah. Maka ini nikmat yang sangat besar. Kemudian bagaimana tentang Khalid bin Walid? Khalid mengangkat kepala serta menengadahkan, lalu memandang penuh bangga dan ridho kepada bendera-bendera Islam yang memenuhi angkasa. Bendera-bendera Islam berkibar. Khalid itu memandangnya dan bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berkata kepada dirinya sendiri, benar bahwa itu janji Allah dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Itulah janji Allah dan Allah tidak akan menyelisih janjinya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menundukkan kepala karena rasa syukur dan haru terhadap nikmat ilahi yang telah memberinya petunjuk masuk Islam dan yang telah membuatnya menjadi salah seorang pembawa agama Islam ke Mekah pada hari kemenangan yang besar ini. Jadi Khalid bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menundukkan kepalanya
Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena janji Allah telah tiba dan kemenangan untuk orang-orang Islam. Bukan dari golongan orang-orang yang masuk Islam karena pengaruh kemenangan Islam. Ya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah subhanahu mereka kaum muslimin mendapat kemenangan ketika Fathu Makkah dan Khalid bin Walid itu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu suasana yang mengheningkan, suara takbir yang gemuruh, yang dulu orang-orang itu ketakutan ketika mengucapkan takbir, sekarang saatnya mereka menampakkan Islam. Itu bagaimana perjuangan Khalid bin Walid ketika ikut Fathu Makkah. Dan tadi perjuangan Khalid bin Walid bagaimana ketika ikut perang Mu'tah, ya, sampai dia menerobos musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, memenuhi panggilan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Tinggi, maka Abu Bakar As-Siddiq memikul tanggung jawab kekhalifahan. Badai kemurtadan bertiup kencang dengan tipu dayanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, wafat, maka banyak orang-orang yang sudah pada Islam pada murtad, keluar daripada Islam. Ini fitnah, ujian. Dan bagaimana sikap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Maka beliau segera mengambil sikap. Ya, badai kemurtadan bertiup kencang dengan tipu dayanya, hendak menghancurkan agama yang baru dengan semboyannya yang berbisa dan propagandanya yang merusak dan membinasakan. Di awal kegemparan yang mengejutkan ini, Abu Bakar menolehkan mata dan perhatiannya yang pertama kepada seorang pejuang yang tepat, seorang laki-laki pilihan. Siapa tadi? Abu Sulaiman. Siapa Abu Sulaiman? Itu Khalid bin Walid, si pedang Allah Khalid bin Walid. Jadi ketika melihat kondisi demikian, gimana sikapnya? Ini orang pada keluar Islam. Rasulullah SAW wafat, kemudian ini pada banyak yang keluar daripada Islam. Ini Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pemimpin, berpikir bagaimana, akhirnya menoleh kepada sahabat Nabi SAW yang dikenal sebagai pedang Allah. Siapa? Khalid bin Walid. Nah, memang benar bahwa Abu Bakar telah mulai memerangi kaum murtad dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri, tetapi hal itu tidak bertentangan dengan rencananya. Tetapi hal ini tidak bertentangan dengan rencananya untuk mempersiapkan Khalid untuk suatu hari yang menentukan nanti. Dia memerangi tetap, tapi nanti harapannya Khalid bin Walid nanti akan menjadi pemimpin dan menyerang orang-orang yang murtad ini, yakni menentukan kalah menangnya dalam peperangan terbesar menghadapi orang-orang murtad itu, di mana yang merupakan bintang lapangan dan pahlawan yang ulung. Ini Khalid bin Walid. Jadi harapan dari sahabat Abu Bakar, Khalid bin Walid ini nanti bisa menjadi orang terdepan, memimpin, menyerang orang-orang yang murtad. Murtad artinya keluar daripada Islam. Dan ini fitnah. Akhirnya bagaimana? Saat golongan kaum murtad bersiap-siap melaksanakan hasil keputusan persekongkolan mereka yang besar, Khalifah Abu Bakar bertekad memimpin sendiri pasukan kaum muslimin. Para sahabat senior berusaha menghalangi maksudnya itu, tetapi sia-sia dan justru menambah kebulatan tekadnya. Ketika Abu Bakar mau menyerang orang-orang yang murtad, ada sebagian yang menghalanginya, tapi ketika dihalangi justru Abu Bakar tambah semangat ingin menyerang orang-orang yang murtad. Maksud Khalifah Abu Bakar dengan cara ini kemungkinan untuk mewarnai pertempuran dengan corak khusus dan arti yang penting yang dapat mendorong orang-orang untuk menyertainya. Hal ini hanya dapat dikuatkan dengan partisipasi nyata dari beliau dalam perang yang dahsyat, yakni dengan memimpinnya langsung. Jadi kalau ingin mantap, langsung tak pimpin.
Ya, Abu Bakar langsung memimpin pasukan kaum muslimin yang akan menyerang orang-orang yang murtad. Tekadnya bulat, baik atas sebagian maupun atas seluruh kekuatan umat. Sungguh jalannya peperangan tersebut akan menentukan timbul tenggelamnya kekuatan iman menghadapi kekuatan murtad yang sesat. Ini ujian yang besar. Ujian yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq, di mana banyak orang-orang yang murtad yang harus diambil sikap diperangi oleh beliau radhiyallahu anhu. Kemudian bagaimana selanjutnya? Fenomena kemurtadan yang terjadi di mana-mana secara serentak ini sangat mengkhawatirkan. Walaupun pada mulanya tampak sebagian pembangkangan saja. Dalam situasi seperti ini, kabilah-kabilah yang selama ini ingin membalas dendam terhadap Islam maupun yang selalu mengintai kelemahannya sekarang mendapat kesempatan istimewa atau peluang baru untuk memberontak. Di mana kemarin kabilah-kabilah mencari kelemahan-kelemahan Islam di mana? Kelemahannya di mana? Ingin menyerangnya. Sekarang saatnya untuk memberontak karena banyak orang-orang yang murtad ini kabilah-kabilah ingin menyerangnya tanpa kecuali apakah mereka kabilah Arab pedalaman maupun yang tinggal di perbatasan, di mana masih bercokol kekuasaan dan pengaruh kerajaan Persia dan Romawi. Kerajaan-kerajaan tersebut telah merasakan kebangkitan kekuatan Islam yang menjadi bahaya dan ancaman terhadap kekuasaannya. Ini menurut mereka. Jadi karena bangkit Islam, kemudian sekarang banyak orang-orang yang murtad, digunakan kesempatan tersebut oleh kabilah-kabilah tersebut dan juga oleh kelompok-kelompok kerajaan Persia dan Romawi untuk menyerang Islam. Karena itu, sebagai dalang di belakang layar, mereka dengan sengaja mengorbankan dan menyebarkan berbagai fitnah. Itu namanya enggak suka, ada dengki kepada Islam dan kaum muslimin. Mereka musuh-musuh Allah. Ketika ada kesempatan untuk menyerang Islam, maka mereka mencari celah bagaimana menyebarkan fitnah di dalam barisan Islam, sehingga muncul kemarahan terhadap Islam. Nah, demikianlah api fitnah berkobar di kalangan suku-suku Asad, Qutufan, Abbas, Toyi, dan Dhibyan. Kemudian menjalar ke kabilah-kabilah Bani Amir, Hawazin, Salim, dan Bani Tamim. Fitnah ini diawali dengan terjadinya bentrokan-bentrokan bersenjata yang kecil, yang kemudian berubah menjadi pertempuran besar yang melibatkan kekuatan pasukan sampai puluhan ribu tentara. Diawali dari bentrokan-bentrokan kecil, lama-lama jadi besar di beberapa kabilah tadi. Persekongkolan yang mengerikan itu segera mendapat dukungan dari penduduk Bahrain, Oman, dan Muhrah. Sekarang Islam benar-benar menghadapi bahaya besar dan api peperangan itu telah dinyalakan di sekeliling kaum muslimin. Tetapi Allah telah menyiapkan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyiapkan pasukan kaum muslimin dan sekaligus memimpinnya menuju kabilah-kabilah Bani Abbas, Bani Muhrah, dan Dhibyan yang tampil sebagai pasukan kuat. Pertempuran itu pun terjadi dan akibatnya Islam dapat mencatat kemenangan besar dan mantap. Tetapi apa? Pasukan yang menang ini tidak sempat beristirahat lama di Madinah karena khalifah harus mengerahkannya lagi untuk menghadapi pertempuran berikutnya. Ini perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadapi orang-orang yang pada murtad. Berita-berita tentang perkembangan kaum dan suku setiap saat tampaknya semakin berbahaya. Abu Bakar sendiri maju memimpin pasukan yang kedua ini, tetapi para sahabat utama tidak bisa menahan kesabaran mereka. Semuanya sepakat untuk meminta khalifah agar tetap tinggal di Madinah. Ali terpaksa menghadang Abu Bakar dan memegang tali kekang kuda yang sedang ditungganginya untuk mencegah keberangkatannya bersama pasukan. Sembari berkata, "Hendak ke mana engkau wahai Khalifah Rasulullah? Hendak ke mana wahai Khalifah Rasulullah? Kukatakan kepadamu,
apa yang pernah diucapkan Rasulullah SAW pada hari Uhud. Simpanlah pedangmu, wahai Abu Bakar. Jangan engkau cemaskan kami dengan dirimu. Simpanlah pedangmu, wahai Abu Bakar. Jangan engkau cemaskan kami dengan pedang dengan dirimu. Maka di hadapan desakan dan suara bulat kaum muslimin, bagaimana? Khalifah terpaksa menerima untuk tinggal di Madinah. Ya, khalifah itu Abu Bakar artinya tinggal di Madinah. Beliau membagi tentara Islam menjadi 11 kesatuan. Masing-masing dibebani tugas tertentu dan sebagai komandan tertinggi untuk keseluruhan kesatuan tersebut ialah mengangkat Khalid bin Walid ini. Jadi Abu Bakar mengangkat seorang yang dikatakan pedang Allah tadi sebagai pemimpin adalah Khalid bin Walid ini. Setelah menyerahkan bendera pasukan kepada tiap-tiap komandannya, maka Khalifah menghadapkan wajahnya kepada Khalid dan berkata, Khalifah siapa maksudnya? Abu Bakar As-Siddiq menghadapkan pandangannya kepada Khalid bin Walid berkata, apa katanya? Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulan ialah Khalid bin Al-Walid. Dia menyampaikan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulan ialah Khalid bin Al-Walid. Sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang ditebaskan kepada orang-orang kafir dan munafik. Ini yang ditekankan oleh Abu Bakar dan disampaikan langsung kepada Khalid bin Walid tentang sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Khalid bin Walid adalah sebaik-baik teman bergaul. Sebaik-baik teman bergaul, dan dia dikatakan adalah pedang Allah yang siap menebas orang-orang musyrik, siap menebas orang-orang munafik. Ini yang diangkat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Khalid pun segera menjalankan tugasnya, berpindah-pindah bersama pasukannya dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain, dari satu kemenangan ke kemenangan berikutnya, sampai berakhir dengan pertempuran yang menentukan, yakni di Yamamah. Bani Hanifah bersama kabilah-kabilah yang telah bergabung dengan mereka telah membangun persekutuan tentara murtad yang sangat berbahaya dan dikepalai oleh Musailamah Al-Kadzab. Jadi Musailamah Al-Kadzab sebagai pimpinan orang-orang yang murtad. Ya, dari Bani Hanifah bersama kabilah-kabilah yang lain bergabung, kemudian ada pimpinannya namanya Musailamah Al-Kadzab. Orang yang dikenal dia mengaku seorang nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Musailamah Al-Kadzab ini mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Maka Abu Bakar menyerangnya, memeranginya. Dan ketika itu Khalid bin Walid dijadikan sebagai pemimpin dan untuk menyerang mereka semuanya. Beberapa kesatuan Islam telah mencoba kekuatan mereka tetapi tidak berhasil. Kemudian perintah khalifah telah dititahkan kepada panglima yang beruntung itu agar berangkat kepada Bani Hanifah itu. Khalid pun bergerak maju, dan ketika Musailamah mengetahui bahwa Khalid sedang di tengah perjalanan menuju tempatnya, kembali ia memperkuat susunan pasukannya karena ia benar-benar menganggapnya sebagai bahaya dahsyat dan musuh yang sangat kuat. Ini ketika Khalid bin Walid ditugasi untuk menyerang Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab ini tahu, ini mau ada pasukan muslim yang dipimpin Khalid bin Walid yang jelas kekuatannya luar biasa, siasatnya luar biasa. Maka Musailamah Al-Kadzab ini pun mempersiapkan diri. Akhirnya kedua pasukan telah berhadap-hadapan. Dan saat Anda membaca buku-buku riwayat dan sejarah tentang jalannya pertempuran yang sengit itu, Anda pasti merasa ngeri
karena Anda seolah-olah sedang menyaksikan suatu pertempuran yang menyerupai perang masa kini dalam kekerasan dan kekejamannya. Sekalipun berbeda jenis senjata dan sarana perang yang dipergunakan. Ini kalau kita lihat dohirnya orang-orang yang murtad itu atau orang-orang munafik, tampilannya sama seperti orang muslim. Nah, Khalid bin Walid ini dan pasukannya tampilan seorang muslim, maka ngeri. Dahsyat peperangannya. Peperangan antara orang-orang yang muslim dengan orang yang murtad ini. Hanya bagaimana? Maka Khalid mengambil posisi dengan pasukannya di daratan bukit-bukit pasir Yamamah, sedangkan Musailamah menghadapinya dengan segala kecongkakan dan kedurjanaannya. Sombong bersama barisan tentaranya yang banyak seakan-akan tidak habis-habisnya. Ini dia merasa sombong menghadapi Khalid, dia si Musailamah al-Kadzdzab, dia sombong, congkak menghadapi Khalid. Namun Khalid bagaimana? Khalid tetap tegar. Khalid segera menyerahkan panji-panji perang kepada setiap komandan pasukannya. Kedua pihak pun saling serang dan bertempur rapat. Keduanya pasukan Musailamah al-Kadzdzab sama Khalid bin Walid ya siap bertempur. Perang berkecamuk, tidak hentinya korban dari pihak kaum muslimin susul menyusul. Keguguran berguguran laksana bunga-bunga di taman yang berjatuhan di tiap angin topan. Ya, seakan-akan ya betul pasukan-pasukan dari kaum muslimin atau orang yang murtad, mereka pada berjatuhan, meninggal. Ibaratnya seperti ya bunga-bunga yang bertebaran. Bagaimana kondisinya? Khalid telah melihat keunggulan musuh. Ia lalu memacu kudanya ke suatu tanah tinggi yang terdekat. Lari ke tempat yang tinggi. Pandangannya yang diliputi ketajaman dan kecerdasan dengan cepat mengamati seluruh medan tempur. Secepat itu pula ia dapat menangkap dan menyimpulkan titik-titik kelemahan pasukannya. Ini taktiknya Khalid bin Walid. Begitu cerdasnya, langsung naik ke bukit tinggi yang dekat, dilihat bagaimana pasukannya. Oh, kelemahannya di sini, kelemahannya di sini. Makanya Khalid selalu mengambil taktik yang terbaik dan tercepat. Ia dapat merasakan tanggung jawab yang melemah di kalangan prajuritnya di bawah serbuan-serbuan mendadak yang dilakukan pasukan Musailamah. Secepat kilat ia mengambil keputusan untuk memperkuat semangat tempur kaum muslimin dan tanggung jawab mereka setinggi mungkin. Apa? Ia memanggil semua komandan barisan yang depan dan sayap, menerbitkan posisi masing-masing di medan tempur. Dipanggil semua ketua-ketuanya, diberi support oleh Khalid bin Walid, dan kemudian berteriak dengan suaranya yang mengesankan kemenangan. Tunjukkanlah kelebihanmu masing-masing. Hari ini kita akan melihat jasa setiap suku. Jadi disupport, tunjukkanlah kelebihanmu masing-masing. Hari ini kita akan melihat jasa setiap suku. Coba kelebihanmu mana? Tunjukkan bahwa kalian insya Allah akan menang. Akhirnya setiap suku tampil dengan kelebihannya masing-masing. Orang-orang muhajirin maju dengan panji-panji perang mereka, dan orang-orang Ansar pun maju di bawah panji-panji mereka. Seterusnya tiap kelompok suku dengan panji-panji tersendiri. Demikianlah hingga jelas nanti dari mana datangnya kekalahan itu. Semangat juang menyala dalam jiwa, penuh dengan kebulatan tekad dan mengejutkan musuh. Subhanallah. Ini taktik Khalid bin Walid. Jadi setiap kelompoknya, tentunya setiap suku punya kelebihan-kelebihan. Tunjukkan kelebihannya dan serang musuh. Maka mereka punya kelebihan sendiri dan mengejutkan musuhnya betulan. Maka Khalid tidak henti-hentinya menggemakan tahlil, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah. Menggemakan takbir, tahlil, atau mengeluarkan perintah yang menentukan, sehingga pedang-pedang pasukannya berubah
bagai maut yang tidak dapat ditolak kehendaknya dan tidak dapat diubah tujuannya. Dalam waktu yang singkat berubahlah arah pertempuran. Prajurit-prajurit Musailamah mulai roboh berjatuhan dari puluhan hingga ratusan kemudian ribuan. Jadi posisi strategi yang dipakai Khalid bin Walid tadi merubah dari yang tadinya ketakutan, yang tadinya bagaimana ambil posisinya, ternyata berubah drastis dan pasukan Musailamah al-Kadzdzab mereka banyak yang berjatuhan. Dari puluhan berjatuhan sampai ratusan bahkan ribuan pada meninggal. Laksana lalat-lalat yang menggelapar. Inilah bagaimana taktik dari Khalid bin Walid ketika menghadapi peperangan. Jadi menghadapi peperangan ketika berhadapan dengan Musailamah al-Kadzdzab yang menyerang, yang mereka pada murtad, kemudian diserang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu menjadikan bahwa Khalid bin Walid sebagai pemimpin untuk menyerang Musailamah al-Kadzdzab, sehingga peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin oleh Khalid bin Walid. Itulah bagaimana Khalid bin Walid kisahnya yang mempunyai kelebihan-kelebihan dalam memimpin siasat perang, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada beliau, rahmati beliau, dan kita semuanya bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari beliau bagaimana siasat yang bisa beliau ambil dalam secapuk kilat, melihat kondisi kemudian ambil keputusan. Itulah contoh sosok seorang pemimpin yang harusnya dia melihat kondisi kemudian segera ambil sikap yang bijaksana. Demikian kita insyaallah lanjutkan bagaimana kisah Khalid berikutnya radhiyallahu an pada episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.